Hai, saya lagi baca bukunya Simon Chappell yang judulnya How to Heal Your Inner Child. Ternyata semua orang itu punya inner child ya. Inner child itu bukan hanya tentang trauma di masa lalu, tapi juga tentang belief yang kita miliki dan itu sudah mulai terbentuk dari sejak kita kecil. Nah, pertanyaan selanjutnya, belief ini akan menguntungkan kita atau tidak? Dan ini sangat berhubungan dengan kecepatan Anda untuk menguasai kemampuan berbicara, berkomunikasi, atau public speaking. Kok bisa? Simon Chappell dalam bukunya How to Heal Your Inner Child ini ada satu bahasan tentang mengatasi pikiran-pikiran yang tidak mengenakan. Ada satu bahasan yang dikatakan oleh Simon Chappell di sini tentang dalam satu hari ternyata kita punya perbincangan atau percakapan dalam diri kita itu kurang lebih 80.000 kali. Kalau dari hasil riset penelitian yang lain seperti yang disampaikan di Pak Chopra itu memang 55.000 sampai dengan 65.000. Ada juga yang mengulasnya 70.000, ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, 80.000 percakapan yang dikatakan oleh Simon Chappell di bukunya ini merupakan percakapan yang telah dilakukan sejak kita kecil sampai dengan kita dewasa. Dan 70%-nya itu adalah negatif. Lantas bagaimana caranya kita menyadari percakapan-percakapan itu dan bagaimana juga caranya agar kita tidak terbawa arus. Ada satu hal yang menarik di sini ya. Simon Chappell itu mengatakan kalau kita berbicara tentang pikiran kita, percakapan-percakapan itu dia mengajak kita menganalogikan percakapan ini seperti halnya ketika kita melihat sebuah sungai. Jadi aliran air di sungai itu ibarat seperti pikiran kita yang itu akan berubah setiap saat. Begitu juga aliran sungai kan akan selalu ya terus-menerus mengalir. Kita diajak untuk menganalogikan pikiran kita seperti aliran sungai dan kita diajak untuk mengamati pikiran kita seperti halnya kita mengamati aliran sungai. Jangan sampai kita mengamati aliran tersebut dan berada di tengah sungai. Kenapa? Kalau kita berada di tengah sungai, bisa jadi kita akan hanyut oleh aliran sungai tersebut. Bisa jadi kita akan hanyut oleh pikiran kita sendiri. Ya, kalau pikirannya positif, hanyut di pikiran positif, itu bagus banget. Tapi bagaimana kalau kita hanyut di pikiran negatif? Ini yang sering terjadi yang tanpa disadari. Misalnya hal sederhana dalam public speaking ya. Ketika seseorang nggak mau maju ke depan untuk berbicara, dia mikirnya apa? Kalau saya salah gimana? Saya ini kan orangnya nggak pantas. Saya ini orangnya nggak berbakat ngomong di depan. Pasti nanti salah. Dan kita hanyut ke sana, maka kita tidak akan pernah melakukan tindakan apa-apa. Dan kita akan selalu dirugikan. Maka solusinya untuk menghindari pikiran-pikiran negatif dan kita hanyut di pikiran negatif, yang pertama kita harus lakukan adalah menyadari setiap percakapan yang muncul di pikiran kita, khususnya percakapan-percakapan negatif. Setelah kita menyadari, jangan sampai kemudian kita hanyut dengan percakapan negatif tersebut. Ketika itu sudah muncul percakapan negatif, kemudian sebisa mungkin kita mengambil tindakan untuk menggantikan percakapan negatif itu dengan percakapan yang lebih positif. Misalnya, ketika pikiran kita mengatakan, nanti kalau salah gimana nih? Langsung kita munculkan pikiran positif dengan mengatakan, tidak apa-apa kok salah. Kesalahan itu merupakan bukti bahwa kita sedang belajar. Begitu itu kita gantikan, ini akan berdampak kepada kemauan kita, kepada hasil yang kita dapatkan ketika kita mencoba sesuatu yang baru. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.